Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Juli 2022 dengan judul Pada Waktu Pagi Aku Berdoa Kepadamu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika engkau bangun di pagi hari, apakah engkau merasa tidak berdaya dan memerlukan kekuatan dari Tuhan? Apakah engkau dengan rendah hati dan sepenuh hati menyatakan keinginanmu kepada Bapa Sorgawi? Jika demikian, malaikat akan menendai doa-doamu, dan bila doa-doa ini tidak keluar dari bibir yang berpura-pura, maka jika engkau berada dalam bahaya karena secara tidak sadar melakukan kesalahan dan memberikan pengaruh yang akan membuat orang lain melakukan kesalahan, malaikat pelindung akan berada di sampingmu, mendorong engkau ke arah yang lebih baik dan memilih kata-kata untukmu serta memengaruhi tindakanmu. Jika engkau merasa tidak dalam bahaya, dan jika engkau tidak berdoa memohon bantuan dan kekuatan untuk menahan godaan, engkau pasti akan tersesat. Kelalaianmu terhadap tugas akan ditandai dalam kitab Allah di sorga, dan engkau akan ditemukan tidak memiliki persiapan pada hari yang sulit. Disalin dari buku Testimonis Jilid 3, halaman 363 dan 364. Pagi dan malam, raihlah kemenangan untuk dirimu sendiri, di keluargamu sendiri. Jangan biarkan pekerjaanmu menghalangi engkau. Luangkan waktu untuk berdoa, dan saat engkau berdoa, percayalah bahwa Tuhan mendengarkanmu. Miliki iman yang bercampur dengan doa. Engkau mungkin tidak selalu merasakan jawaban langsung. Demikianlah iman itu diuji. Engkau akan melihat apakah engkau percaya kepada Tuhan. Apakah engkau memiliki iman yang hidup dan teguh? Disalin dari Testimonis Jilid 1, halaman 167. Mereka yang menghubungkan diri kepada Allah akan diakui sebagai anak-anaknya. Mereka tetap mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, beroleh pandangan yang jelas akan Allah dan kekekalan, hingga Tuhan menjadikan mereka saluran terang dan hikmat di atas bumi. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 311. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada masing-masing kami agar setia berdoa di pagi hari dan juga di malam hari. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan ketika engkau bangun di pagi hari, apakah engkau merasa tidak berdaya dan memerlukan kekuatan dari Tuhan? Apakah engkau dengan rendah hati dan sepenuh hati menyatakan keinginanmu kepada Bapa Sorgawi? Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Agar dengan hikmat sorga, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit dan puskesmas. Hikmat sorga, dedikasi dari Tuhan, biarlah itu dicurahkan kepada masing-masing mereka untuk melayani dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, para tukang, panitia, dan juga material yang mereka gunakan. Biarlah mereka bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan bangunan itu selesai tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Engkau curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dengan sabar dan roh kerendahan hati mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, kiranya Tuhan lindungi, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan sukacita akan menjadi milik dan bagian mereka selalu. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan berterima kasih senantiasa kepada Tuhan Yesus. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.